Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syam Hananan dan saya Jena di Rubik Ruang Bincang ASI. Oke, nah gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Semoga ya Sam. Gimana kalau kabar Syam hari ini? Alhamdulillah Syam hari ini sehat. Jena sendiri gimana? Oh alhamdulillah sehat tentunya. Tapi Jena akhir-akhir ini nih sering hujan, jadi ada beberapa tempat ya. Apalagi khususnya di Kota Lamsal kan ya. Bener banget. Lagi mengalami banjir, jadi untuk teman-teman jangan bersedih, jangan kecewa atau gimana ya. Betul, itu termasuk rahmat ya. Betul, walaupun banjir nanti lama-kelamaan kan surut nanti. Benar. Ini bulan-bulannya akhir tahun, ber. Iya, jadi September, Oktober, Desember ya. Jadi berair tuh. Berair, oke. Oke. Nah, Jena hari ini kita akan membahas dan mengundang salah seorang. Iya. Jena, kalau misalnya kita ngomong masalah pendidikan di Indonesia ini mungkin kurang merata ya. Iya. Salah satunya di pelosok-pelosok negeri. Ya tentunya itu Syam. Nggak mungkin lah semua negara Indonesia itu kalau udah semuanya maju berarti kita negara maju, tapi sedangkan kita ini negara berkembang. Tapi bentar lagi semoga aja jadi negara maju. Amin ya robbal alamin. 2045 2025 alhamdulillah ya. 2000 berapa sih? Berapa tahun lagi? 2045 rencananya. Kita doakan saja terselenggara gitu. Iya, amin ya robbal alamin. Oke, nah kita ini akan membahas dari salah seorang yang ikut berperan aktif dalam membangun dan proaktif di dalam mewujudkan dunia pendidikan. Salah satunya itu adalah Yayasan Anak Bangsa, Jena. Anak bangsa atau anak merdeka nih? Merdeka, sorry teman-teman. Ini kayaknya cermin kurang minum guys. Iya, kurang mikir saya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil, inilah dia narasumber kita, Ibu Nurmalinda SPD. Ibu. Bu, silakan duduk. Oke, ini Ibu Nurmalinda biasa dipanggil siapa? Ibu Linda. Ibu siswa biasa manggil Ibu Linda lebih gampang. Oke teman-teman, Ibu Linda ini adalah wakil kepala sekolah dari Madrasah Alia kan Bu? Ya, Madrasah Alia Swasta Merdeka. Oke. Dan untuk saat ini Ibu Linda sendiri udah stay di mana untuk saat ini saya stay di Langsa karena kan kita mengolah data tuh kan menggunakan jaringan online kan. Jadi kalau di sana tuh susah jaringan, jadi harus stay di Langsa. Oh, teman-teman masih bingung nih, data apa nih? Oke, coba bisa nggak Ibu Linda sendiri ceritakan profil singkat tentang Yayasan Anak Merdeka? Jadi Yayasan Anak Merdeka itu kan sebuah yayasan yang menaungi dua sekolah, yaitu SMP dan MA. Jadi di situ ada yang tingkatan SMP dan tingkatan SMA, kita bilang kan. Jadi saya di situ jabatannya sebagai wakil kepala sekolah Madrasah Alia. Oh Bu, yang berarti yang Madrasah Alianya Bu, bukan yang SMP-nya juga. Oke. Jadi ya begitulah. Nama sekolahnya tuh Sekolah Madrasah Alia Merdeka, Anak Merdeka atau namanya ada lagi Bu? Kalau yayasannya kan Yayasan Anak Merdeka, kalau MA-nya Madrasah Alia Swasta Merdeka. Oke. Itu Bu, sejarah terbentuknya Madrasah Alia itu apakah duluan Madrasah Alianya atau SMP-nya itu dulu? Duluan SMP-nya. Kalau SMP itu dari 2007 udah terbentuk tuh SMP. Sedangkan Madrasah Alia kan baru 2016 lalu. Oh, baru-baru ini berarti sekitar 6 tahun nih teman-teman. Iya, makanya jadi SMP itu tidak dirubah jadi MTS karena kami tidak ingin menghilangkan sejarah gitu saja. Banyak sejarah di SMP. Salah satu sejarah terbentuk sekolah itu karena kenapa gitu? Dukungan atau orang-orang yang aktif yang berperan aktif di dalam pembangunan itu siapa aja, Bu? Yang berperan aktif di pembangunan Yayasan Anak Merdeka itu salah satunya ada ketua yayasan kami, yaitu Bapak Ali Mudatin Endung. Dia adalah orang yang paling berperan di yayasan itu. Selebihnya ada juga penasihat kami dan beberapa orang di belakangnya yang mendukung dan membangun
Yayasan Anak Merdeka. Ya, itu kan Bu, kan tadi ada SMP dan MA. Tapi biasanya Bu kalau SMP tuh SMP atau kalau Madrasah Aliyah tuh pasti bersamaan dengan MTS. Itu mengapa namanya SMP dan MA Bu? Kenapa nggak MTS juga gitu? Awalnya kami awalnya kami berpikir juga seperti itu, ingin merubah SMP jadi MTS biar sepayung gitu kan, di bawah Kementerian Agama. Tapi dipikir lagi, banyak sejarah di SMP ini yang sulit untuk kami lupakan. Jadi kami mengurungkan niat untuk merubah SMP jadi MTS. Tapi dalam konteks SMP itu dalam kayak pembelajaran itu sistem ke arah keislaman, agama Islam gitu tetap. Kalau pembelajarannya tetap kami ke arah ke agama, banyak keagamaannya gitu. Walaupun namanya SMP nggak MTS kita ya. Dan untuk lokasi nih Bu, kan termasuk tadi yang kita di awal bilang ini termasuk dari salah satu yayasan yang tempatnya itu terpencil. Kira-kira di mana sih lokasinya? Jadi Yayasan Anak Merdeka ini khususnya Madrasah Aliyah ini dia letaknya tuh di Desa Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Jadi walaupun dia itu Kabupaten Aceh Timur, tapi rutenya itu kita tidak melalui Aceh Timur. Jadi dari Kota Langsa kita ke Kuala Simpang. Berarti melalui Kuala Simpang Bu ya? Dari Kota Langsa ke Kuala Simpang. Setelah dari Kuala Simpang kita ke Simpang Jernih. Habis itu baru kita naik boat mesin ya. Dari Simpang Jernih itu baru kita ke desanya. Dari desanya itu nanti kita naik motor sekitar 15 menit ojek gitu kan ke sekolahnya. Berarti agak jauh juga Bu. Berarti kalau sekitaran berapa jarak tempuh dari kota itu sekitar berapa jam Bu? Sekitar kurang lebih 6 jam. 6 jam. Jadi kita nggak bisa itu, misalnya hari ini mau pergi, habis itu sore pulang tuh nggak bisa, harus tetap nginap. Ibarat kata tuh PP seandainya Bu ya. Berarti Ibu di sana seandainya kan Ibu sekarang kan stay di Langsa nih. Berarti Ibu di sana nginap atau gimana Bu? Nginap. Kalau kami misalkan butuh data yang harus cepat atau kami harus ke sana tapi tetap harus nginap, nggak bisa pulang hari. Di sana Ibu nginap tuh apakah ada Ibu ngekos atau ada keluarga di sana atau gimana, atau ada asramanya Bu di Madrasah Aliyah tersebut? Di Madrasah Aliyah tuh sudah disediakan asrama, karena kan kami di tahun ini juga sedang membuka pesantren kan. Jadi kami sudah menyediakan asrama-asrama untuk siswa dan gurunya juga. Gurunya juga bisa di situ ya. Sekalian jadi ustazah di asrama sekalian ngawasin anak-anak kan kalau malam. Dan untuk tenaga pendidik ini Bu, untuk tenaga pendidik udah berapa banyak kira-kira yang tenaga pendidik kita yang aktif itu ada sekitar 9, itu sudah sama kepala sekolahnya. Sudah 9 itu untuk tingkat MA dan SMP gabung. Berarti gabung seandainya guru yang tersebut seandainya mengajar di Madrasah Aliyah juga mengajar di SMP tersebut juga Bu ya. Ibu kan sebagai jabatan sebagai wakil kepala sekolahnya, apakah Ibu tuh mengajar juga Bu di sana? Kalau posisi saya di sana, misalkan sedang di sana tetap mengajar, tetap berinteraksi sama siswa gitu. Tapi kok posisinya di sini ya yang tidak gitu, yang ngurus kerjaan yang di Langsa gitu. Bu, selain itu berarti ada kerjaan juga di Langsa. Dan Ibu untuk siswa kita ini kan sekolah masih swasta ya. Berarti mereka itu masih terdata di Kemendikbud. Dan untuk di sana itu memang tidak ada koneksi internet atau gimana Bu? Di sana sebenarnya tidak ada sih koneksi internet, memang tidak ada, jaringan telepon juga tidak ada kan. Tapi belakangan terakhir ini belum sampai setahun lah kan sudah dipasang jaringan wifi, tapi itu pun tidak bisa kita harapkan untuk kita bekerja karena kan maklum lah kan daerah terpencil gitu. Akses jalannya daerah terpencil itu kayak berarti dia tuh di hutan seandainya kayak apa tuh pohon-pohon sawit gitu atau gimana Bu? Kalau dari jalan daratnya itu pohon sawit ya, kita melalui hutan sawit itu ya, kebun sawit ya. Kebun sawit ya. Habis itu nanti ketika kita naik boatnya itu baru alur sungai, kiri kanannya itu tebing, hutan kayak gitu, hutan. Kan di daerah situ apakah udah masuk listrik, udah masuk kan Bu? Listrik alhamdulillah udah masuk selama 2 tahun terakhir. Aspal di sana jalannya aspal juga Bu? 2 tahun terakhir baru masuk listrik. Kalau jalan dari Kuala Simpang sampai ke Simpang Jernih
baru 2 tahun ini juga terakhir ini aspal. Sebelumnya itu nggak aspal. Kalau kita jalan darat itu, kalau kita perempuan nggak sanggup untuk melaluinya. Kan tadi 2 tahun terakhir Bu, ini sedangkan SMP atau Madrasah Aliyah ini udah berdirinya sejak dari 2007 ya, kalau 2007. Madrasah Aliyahnya dari 2016. Berarti selama itu Bu, sebelum aliran listrik masuk, berarti di situ gelap atau gimana cara penerangannya kan udah ada ininya apa asramanya gitu. Kami kalau penerangan biasa pakai lampu emergensi kan, lampu cas itu. Oh iya. Kan ada kan lampu cas yang dicas pakai sinar matahari. Itu kalau enggak kalau kebetulan mesin yang turbin air terjun itu hidup pakai itu. Tapi kalau kadang kan bermasalah tuh atau debit air nggak ada. Musim panas tuh debit air kurang tuh kan. Jadi kami pakai lampu emergensi yang dicas pakai sinar matahari. Oh, yang pakai tenaga surya ya, tenaga surya. Dan untuk siswanya gitu kan tadi sebagian banyak istilahnya cerita yang Ibu ceritakan, bagaimana kondisi bangunannya, mungkin insya Allah untuk bangunan sendiri dan siswa sendiri kira-kira gimana Bu? Bisa tolong diceritakan gitu. Bangunan di sekolah kami, karena kami di pucuk gunung ya, kita bilang kan. Pucuk gunung. Jadi kan kami mengambil apa namanya tuh tema untuk sekolah itu maksudnya selaras alam lah gitu kan. Jadi bangunan kami itu tidak berupa gedung kayak gitu, enggak. Kami balai-balai seperti balai-balai pengajian. Jadi ada sekitar balainya itu ada sekitar 6 atau 7 gitu untuk ruang belajar. Ada 1 balai pertemuan. Nanti ada 1 balai untuk jamaah. Dan untuk siswanya ditertibkan pakai seragam atau baju biasa gitu? Kalau siswa sudah 3 tahun terakhir kami tertibkan pakai seragam, tapi sebelum-sebelumnya mereka bebas. Karena kan kami ingin mereka termotivasi dulu, kuat dulu keinginannya untuk sekolah. Jangan memikirkan aku nggak bisa sekolah nih karena nggak ada seragam, nanti aku dihukum, nggak mau pergi sekolah kayak gitu. Karena nggak mau gitu kan. Berarti kalau misalnya kita cerita dahulu sebelum ada sekolah ini, minat mereka untuk sekolah itu kurang? Kurang. Yang pertama memang mereka kurang. Yang kedua ya mungkin karena nggak ada fasilitas sekolah di sana kan. Jadi memilih merantau. Merantau atau nanti kok yang perempuan setelah tamat SD nanti tinggal tunggu dilamar ya kan. Iya, apalagi itu berarti kayak di zaman lawas atau di zaman dulu ya gitu. Tradisi dulu ya. Itu untuk sumber komersial kebutuhan sekolah tuh apakah mereka dari siswanya itu membayar atau ada bantuan pemerintah atau gimana? Jadi kan kami untuk biaya sekolah kami gratis. Tapi mereka waktu mendaftar itu aja kami kenakan biaya pendaftaran yaitu 1 keping papan dan 1 keping broti. 1 broti ya. 1 broti, 1 keping papan. Itu aja. Selebihnya setiap bulan kami tidak pernah menerima iuran. Untuk ininya Bu, kan tadi ada asrama tuh. Untuk asrama itu gratis juga Bu atau gimana? Untuk asrama gratis, tapi paling nanti mereka hanya membawa untuk makan mereka sendiri kan, untuk biaya mereka sendiri mereka bawa beras atau bawa sayur kayak gitu, atau kalau mereka nggak mau belanja paling nanti titip ke gurunya, kasih uang 100 Bu ini untuk belanja kami bulan ini ya kayak gitu. Berarti sistemnya itu Bu, mereka tuh ada yang masak sendiri dan juga ada yang melalui guru atau gimana Bu? Mereka tetap masak sendiri, cuman gabung gitu kan. Misal pikirnya siapa hari ini dia yang masak kayak gitu. Ada dapur khususnya atau Bu, setiap kamar tuh memiliki orang tua? Ada. Berarti ada dapur khusus gitu ya mereka, dapur umum. Dan untuk bangunan sendiri itu kira-kira sumber dananya dari mana hingga terbentuknya bangunan sekolah gitu? Bangunan kami sebagian ada dari donatur-donatur. Sebagian itu pernah kami mendapat bantuan dari Pertamina juga kan. Habis itu dari kementerian juga ada, Kementerian Agama ada 1 gedung untuk khusus untuk simpan-simpan buku kayak gitu. Dan sokongan nih Bu untuk tenaga pendidik itu kan pasti adalah istilahnya uang mereka, dalam arti kata jasa mereka dalam mengajar. Itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari dana BOS. Kita tetap menggunakan itulah. Dan dana BOS juga keluar setiap per 6 bulan. Kalau Madrasah Aliyah per 6 bulan sekali per 1 semester. Tapi kalau SMP kan itu dari Dinas Pendidikan per 4 bulan sekali. Untuk jumlah siswanya tersendiri tuh Bu, apakah banyak mahasiswa di situ atau ada juga siswa. Berhubung ini kita mahasiswa jadi bilangnya mahasiswa. Siswanya tersendiri dari daerah tersebut atau daerah lain ada juga Bu itu? 90% siswanya dari desa tersebut, desa itu. Selebihnya dari desa tetangga, desa Tampurbor, desa Melidi. Dan itu ada berapa desa kira-kira?
Di Simpang Jernih itu ada, saya kurang tahu ya beberapa desa, cuman yang tetapi yang di dekat sama desa Tambor Palau itu ada 2 desa yang paling dekat, 3 desa, 3 desa yang paling dekat sama aksesnya gitu ya. Dan itu termasuk satu-satunya sekolah atau ada sekolah lain? Di Simpang Jernih, di desa itu atau Simpang kecamatannya? Di kecamatannya itu di bagian Simpang Jernih. Kalau di kecamatan, kalau untuk MA ada sekitar MA 1. Tapi kalau di kecamatannya tuh ada SMK. Oh iya, ada SMK. Seingat saya ada SMK di kecamatan. SMA-nya ada, Bu? Kalau SMA nggak ada. Oh, berarti antara 2 gitu ya. 2 itu aja ya. Untuk sekarang ini jumlah siswanya itu apakah banyak yang MA-nya atau SMP-nya itu, Bu? Setara mereka. Setara, Ibu. Karena kan kalau yang SMP kan di situ ada SD negeri. Jadi ketika mereka tamat SD langsung masuk ke SMP. Yang nanti SMP dari SMP langsung masuk ke MA. Jadi sinkron gitu. Tapi ada juga, Bu, ada yang siswa yang seandainya nggak dari SMP langsung ke MA juga, itu ada juga yang ada beberapa siswa yang dari SMP mungkin dia ingin sekolah di luar karena mungkin orang tuanya sudah mampu kan. Jadi mereka sekolah di luar. Nanti ada juga siswa dari desa lain, misalkan kayak di Melidi itu ada SMP negeri. Kadang mereka di kampung yang nggak punya sekolah tingkat lanjut, masuk ke sekolah kami. Itu dan mereka menggunakan kurikulum sekarang atau sistem belajar lain? Sekolah kami masih memakai kurikulum K13. Oh, K13 ya, iya. Ini, Bu, kan tadi dari SMP langsung ke MA langsung gitu, berarti asramanya itu dicampur, Bu, yang SMP dan SMA itu. Berarti kakak-kakak itu mengayomi adik-adiknya nggak per kamar gitu? Tetap dicampur. Jadi karena kan kalau SMP kan masih terlalu kecil kalau harus tinggal sendiri, jadi harus dicampur. Untuk jumlah siswanya sendiri berapa, Bu, dan tenaga pendidiknya? Jumlah total siswa kita sekitar 90-an gitu, 95 gitu. Total dari SMP dan MA. SMP dan SMA. Cowok cewek? Iya, campur, cowok cewek. Tenaga pendidikan tadi ada 9. 9 itu udah sama kepala sekolah. Ibu tersendiri kan dari Langsa nih, Bu, ya. Apakah ada seandainya mengapa Ibu milih ke daerah tersebut yang terpencil masuk gitu kan? Apakah nggak ada seandainya tawaran lain mengajar di mana gitu, Bu? Apakah atau memang Ibu berasal dari termasuk tempat daerah? Untuk tawaran lain ada ya di daerah kota itu, cuman nggak ada rasa ketertarikan karena kalau udah cinta tuh biasanya walaupun jauh atau gimana pasti kita tertuju ke situ. Betul ya. Untuk di daerah kota belum ada ketertarikan karena memikir gini, di sekolah itu udah banyak tenaga pengajar. Iya, tentunya. Udah banyak. Tapi kok di sana yang pertama memang masih kurang. Kami masih menerima guru kalau jika ada guru yang masuk. Habis itu ya karena kecintaan karena udah kenal, udah cinta, susah lepas. Betul. Emang kayak gitu, Bu, kalau udah cinta susah lepas. Dan kalau misalnya kita bandingkan nih, Bu, antara sekolah-sekolah yang ada di kota, Ibu kan sendiri di Langsa pasti udah ada penilaian lah sekolah di Langsa itu seperti apa, dan dibandingkan dengan sekolah yang Ibu mengajar, kira-kira berapa persen ketertinggalannya? Dalam arti kata masih ada pembangunan yang harus diperbaiki lagi gitu? Kalau di sisi pembangunan banyak memang harus yang diperbaiki ya, udah pasti. Tapi kalau di sisi pendidikan, insya Allah kami maksudnya mereka sudah sebenarnya bisa mengejar, bisa. Cuman kan karena memang fasilitas kurang, ya kita seadanya. Tapi tetap pengetahuan mereka tuh tetap ada sama gitu dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin di bagian kayak elektronik atau media sosial sekarang mereka memang masih kurang. Iya, benar. Tapi kalau di bidang pengetahuan mungkin alhamdulillah gitu kan. Kalau itu untuk fasilitas nih, Bu, kalau fasilitas seperti kayak buku-buku bacaan atau fasilitas yang lain yang ada di sekolah tersebut apakah tercukupi atau gimana, Bu? Ataupun seandainya buku-bukunya ada dari hibahan mungkin atau dari pemerintah sendiri, Bu? Kalau buku kurang, tapi masih cukup lah. Istilah gini, cukup tapi kongsi-kongsi. Kalau kita bilang kan kalau kita di kota gini kurang lah, harusnya kan satu buku gitu kan. Kalau di sana kan mungkin satu buku untuk 3 orang gitu. Pernah juga, Bu, merasakan kayak gitu waktu SD. Satu bangku kan berdua. Atau nanti kalau buku yang memang itu susah kali hanya untuk pegangan guru gitu, nanti guru yang menjelaskan. Sebagian besar buku kami dari donasi-donasi para donatur. Pernah juga datang Balai Pustaka ke sana memberikan kami buku.
Habis itu selebihnya kami beli sendiri, misalnya dari dana bos itu kan kami berdua. Dan legalitas mereka gitu, legalitas mereka setelah lulus mereka mendapatkan ijazah dan melakukan ujian akhir sama seperti sekolah-sekolah biasa. Sama, semua sama. Mekanismenya semua sama. Hanya berbeda tempat aja. Itu Bu, untuk ini kami kepo nih kayak untuk siswa-siswa yang tersendiri, apakah mereka bersemangat gitu dalam menuntut ilmu di situ? Apakah ada antusias dari mereka aja Bu? Kalau untuk semangat, mereka luar biasa semangat, luar biasa pasti. Apalagi kalau seandainya nanti datang, kadang kan ada guru-guru motivator dari luar kami undang. Gitu. Itu antusias mereka luar biasa tinggi. Untuk di situ kan daerah terkecil, apakah ada seandainya sakit gitu? Udah ada bidannya pasti tentu. Bidan desa ada, bidan desa, tapi jarang di tempat ya. Mantri ada? Menteri nggak ada, bidan desa. Bidan desa. Untuk kesibukan Bu Linda tersendiri ini kan selain mengajar menjadi guru di sana, wakil kepala sekolah juga pasti sibuk juga Bu. Tapi kalau seandainya Bu Linda ada di Kota Langsa nih, Ibu kesibukannya itu apa Bu? Kesibukan saya selain mengurusi yayasan atau sekolah Madrasah Aliyah, saya juga sibuk dengan bisnis menjahit gitu kan. Oh iya. Bisnis menjahit, khusus pakaian wanita. Tapi ada juga sih pakaian pria. Tapi kebanyakan saya lebih suka sama pakaian wanita gitu, karena saya pribadi wanita. Baju-baju kondangan gitu ya. Jadi untuk teman-teman boleh juga ya langsung. Gercep. Dan itu apa? Udah punya butik atau masih rumahan biasa? Udah misalnya saya macam toko gitu, toko kecil-kecilan kan. Cuman fokus utama kami pertama di jahit baju pengantin kan. Tapi setelah itu fokus keduanya yaitu pengen membuat produk dengan brand sendiri, tapi masih OTW. Kita doakan ya, amin. Semoga cepat terwujud ya Allah. Amin. Bu, kami ini masih kepo nih Bu, kayak seandainya pernah nggak kita kembali ke apa yang alur sekolah ini tadi kan? Itu siswanya pernah nggak seandainya diajak keluar ataupun seandainya ada lomba-lomba gitu, itu ikut serta juga Bu dalam gantinya? Kalau lomba di kabupaten atau di mana? Kalau lombanya di setingkat kecamatan, mereka ini selalu berkontribusi, misalnya selalu ikut semangat kayak gitu kan. Tapi kalau sampai ke kabupaten jarang sih, sesekali paling ketika nanti kami ada dana misalnya, baru kami ikutkan mereka lomba ke kabupaten. Tapi kalau ke tingkat kecamatan sering. Setiap kali Agustus itu kan selalu ada perlombaan kemerdekaan tuh kan. Jadi mereka selalu antusias untuk ikut perlombaan di sana di kecamatan. Di sana kan Madrasah Aliyah tuh Bu. Itu Madrasah Aliyah itu menghafal atau hafiz atau enggak kitab-kitab atau gimana, itu sistem belajarnya atau kayak SMA yang lain gitu Bu? Untuk 1 tahun terakhir ini kami sudah memfokuskan mereka untuk tahfiz dan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh, berarti hafal gitu ya Bu ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan gini, ini kan sekolah masih swasta Ibu kan. Ada nggak tersentil dari pemerintah itu untuk mendongkrak agar sekolah tersebut menjadi negeri dan istilahnya di bawah naungan pemerintah gitu? Mungkin dulu pernah ya, tapi saya tidak tahu spesifikasi apa kejelasannya. Tapi sampai sekarang pun belum dinegrikan. Tapi untuk ngomong atau ya sekedar tawaran ada, cuman sampai sekarang belum ada ya. Ya mudah-mudahan dari kita sesi tanya jawab dengan Bu Linda itu adalah kira-kira tersentuh dari pemerintah ataupun dari stakeholder, orang-orang yang berpengaruh untuk mendongkrak daripada sekolah kita yang saat ini mungkin anak-anak di daerah tersebut membutuhkan pendidikan yang lebih memadai lagi ya pastinya. Selanjutnya Ibu, kalau misalnya masalah karya baju tadi, itu udah sampai mana penjualan Bu? Masih sekitar Langsa atau? Sudah sama. Kalau untuk tempahan ya, misalnya tempahan sama kita jual kan berbeda itu ya. Kalau untuk tempahan sudah ada sih yang sampai ke Banda, sekitar Banda. Tapi pernah juga hari itu ada di, saya kurang tahu pastinya jelas ya, tapi arah Medan ke sana. Ada yang nempak gitu. Ada yang nempak karena kenal sama dia kan, kawan satu kampus dulu. Oh ya. Jadi dia pernah nempak baju pengantinnya untuk resepsi kan.
Ada sampai sana. Ibu udah kayak sekarang kan zaman online nih Bu ya, apalagi seandainya kita membuka jasa secara online seandainya sampai mau baju nih. Ibu ada juga kayak seandainya Instagram tentang jasa jahit baju itu Bu? Ada. Saya sering sih posting-posting juga di Instagram itu. Itu maka ingin berniat untuk membuat brand sendiri, produk dengan brand sendiri. Nama Instagramnya mungkin teman-teman kita ada yang mau cari. Ya, kepo kan biasanya. Nama Instagram untuk tokonya sendiri MB Tailor by Malinda, tapi Instagram pribadi saya Malinda MB. Malinda MB. MB itu masih tahu busana. Nama tokonya. Untuk ada karya-karya baju Ibu bisa nanti kita lihat nih guys ya. Ada di prompter, Bro? Gak ada ya? Nanti ada lah diedit. Oke, Syam, mungkin untuk perbincangan kita cukup sampai sini, atau Syam ada pertanyaan lain, ada yang masih kepo nih tentang sekolah? Oke, udah cukup ya, udah pengen tahu. Dan di video kali ini kita memang menceritakan tentang sekolah yang memang masih tertinggal, dan buat adik-adik yang memang kalau misalnya kita ngomong masalah internet tidak ada masuk dari sana, mungkin mereka kurang terupdate mengenai bagaimana perkembangan dunia dan lain sebagainya. Mohon ya, tadi kita berharap dari orang-orang baik di luar sana mungkin tersentil hatinya untuk studi kiranya membantu dan lain sebagainya, akses internet juga, provider kita masuk ke sana agar anak-anak bangsa, ya Rabbal Alamin, agar anak bangsa ini terupdate ya Jena pastinya. Ya. Ini terakhir nih, coba Ibu luangkan ataupun omongin gitu, apa harapan Ibu ke depannya untuk sekolah merdeka swasta merdeka? Swasta merdeka ya. Harapan saya pribadi untuk sekolah swasta merdeka berharapnya kan lebih berkembang di bagian pesantrennya, karena kan saya juga sangat suka sama anak-anak yang menghafal Al-Quran gitu kan. Tentu. Berbahasa adem gitu ya, bahasa Inggris gitu kan. Jadi harapan saya nanti ya siapa tahu nanti ada mahasiswa yang mau KPM ke sana, kami bener Oke. Jadi untuk nanti kita ke sana ya. Berapa tahun lagi nih? 2 atau 3 tahun lagi ya? 2 tahun lagi lah. Simpan jernih ya kita ke sana. Amin. Semoga harapan Bu Linda dapat terwujudkan ya. Teman-teman di rumah pasti harus aminkan juga dong. Ada nanti Kak? Amin. Ya Allah. Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk teman-teman, untuk buat kami semangat lagi untuk mengupload video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih Bu Linda sudah meluangkan waktunya dan sudah bincang-bincang bersama kita. Oke, saya Syam Hananan mohon undur diri. Dan saya Sri Anjani mohon undur diri. Kembali lagi di Rubik Ruang Bincang Asik.